Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nakli, mahasiswi PPL UIN Suskariau tahun 2020, program studi Pendidikan Ekonomi. Di sini sebagai mahasiswi PPL UIN Suskariau, tentunya saya berkontribusi dalam membantu Ustazah Heli Yuneti dalam melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar serta dapat memberi manfaat untuk kita semua. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pasar. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian pasar. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan pasar? Nah, secara umum, pasar merupakan tempat konsumen memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Dari sudut pandang produsen, pasar itu merupakan tempat untuk menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan menurut konsumen, pasar merupakan tempat diperolehnya berbagai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan suatu mekanisme yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli agar dapat berinteraksi sehingga dapat membentuk suatu kesepakatan harga jual. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu peran pasar bagi perekonomian. Adapun peran pasar bagi perekonomian, yang pertama yaitu ada peran pasar dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi sendiri merupakan segala upaya yang memberikan nilai tambah atau menciptakan barang atau jasa. Peran pasar dalam kegiatan produksi ini yaitu memperoleh informasi mengenai barang apa yang paling laku di pasar. Nah, dengan adanya pasar, produsen dengan mudah dapat mengetahui barang apa yang paling laku dan paling disukai oleh konsumen serta barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua yaitu ada peran pasar dalam kegiatan distribusi. Peran pasar dalam kegiatan distribusi yaitu memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu ada peran pasar dalam kegiatan konsumsi. Kita ketahui bahwa pasar itu sebagai penyedia alat pemuas kebutuhan berupa barang atau jasa. Nah, dengan adanya pasar, barang konsumsi dapat ditemukan dengan mudah oleh konsumen dan konsumen juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah perusahaan dalam pasar, skala produksinya, banyaknya pembeli, biaya memasuki pasar, informasi mengenai keadaan pasar, dan mudah tidaknya memasuki pasar. Langsung saja kita membahas tentang jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan bentuk sempurna dari sebuah pasar, ditandai dengan jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak, barang yang dijual bersifat homogen, dan harga tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, baik pembeli, penjual, maupun pemerintah. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna ini adalah bursa efek. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari satu penjual dengan banyak pembeli, serta barang yang diperjual tidak memiliki substitusi, sehingga penjual dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya. Contoh dari pasar monopoli ini yaitu Pertamina. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan perpaduan antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna yang ditandai dengan jumlah penjual yang banyak dengan menjual produk-produk sejenis dengan berbeda merek. Kemudian persaingan promosi penjualan pada pasar monopolistik ini sangat aktif. Contoh dari pasar monopolistik ini ada contohnya yaitu
ada Indomaret, Alfamart, dan berbagai macam minimarket. Dan yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini yaitu pasar yang ditandai dengan terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli, barang yang bersifat homogen, dan perusahaan dapat menentukan harga produknya sendiri. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai pasar. Semoga dapat dipahami dengan baik serta dapat bermanfaat untuk Anda semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.